Sifat polimer. Sifat polimer, sifat mekanik polimer yaitu meliputi kekuatan atau strength, elongasi, modulus, ketangguhan. Kemudian sifat fisik polimer itu ditentukan oleh panjang rantai atau jumlah monomer, susunan rantai, tingkat percabangan pada rantai, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang antar rantai polimer, dan penambahan zat aditif. Kemudian sifat termopolimer. Sifat termopolimer meliputi koefisien pemuaian termal, kemudian panas jenis, koefisien hantaran termal, dan titik tahan panas. Dan kemudian sifat lainnya adalah stabilitas panas, kelenturan, dan ketahanan terhadap mikroorganisme. Reaksi polimerisasi. Bagaimana terbentuknya polimer? Reaksi polimerisasi dikenal juga dengan reaksi penggabungan sejumlah monomer menjadi polimer. Reaksi polimerisasi pada polimer itu atau pembentukan polimer itu ada dua jenis. Yang pertama polimerisasi adisi dan yang kedua polimerisasi kondensasi. Apa itu polimerisasi adisi? Yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ciri dari polimerisasi adisi adalah monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap akan berubah menjadi ikatan tunggal. Ya, ini contoh reaksi umum alkena. Kita tahu misalnya etena itu 2 atom karbon dengan satu ikatan rangkap 2. Kemudian N di sini adalah jumlah monomernya. Nah, etena ini akan bergabung dengan molekul etena yang lain bereaksi pada suhu yang tinggi, itu akan menghasilkan polietena, ya, di mana ikatan rangkapnya putus karena digunakan untuk membentuk ikatan yang baru lagi untuk mengikat etena-etena yang lainnya. Sehingga penulisannya ini molekul etenanya kemudian diberi kurung siku. Ini disebut satuan unit monomer dan N-nya itu adalah menunjukkan jumlah etena yang bergabung. Kemudian ada polimerisasi adisi alami. Ya, adisi itu ada adisi alami yaitu polimerisasi adisi yang merupakan reaksi polimerisasi pada makhluk hidup, itu yang sudah terjadi di alam. Contoh pembentukan karet alam atau poliisoprena. Ya, jadi karet alam itu merupakan polimer adisi, ya, polimer alam yang terbentuk dari polimerisasi adisi. Berikutnya ada polimerisasi adisi sintetis. Jadi ada polimerisasi adisi tetapi yang dibuat atau buatan manusia, yaitu reaksi polimerisasi yang sengaja dilakukan di laboratorium atau industri. Contoh pembentukan polivinil klorida yang terbentuk dari monomernya vinil klorida. Berikutnya adalah polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi itu terjadi jika 2 atau lebih monomer yang sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk molekul besar sambil melepaskan molekul-molekul yang kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Sekali lagi, kalau kondensasi itu bergabungnya monomer, ya, baik yang sejenis maupun berbeda jenis, tetapi setelah bergabung itu akan melepaskan molekul yang kecil. Nah, itu tidak ada molekul yang dilepaskan. Itu ciri khas dari kondensasi. Reaksi umumnya ini contoh dari polimerisasi pada protein. Ini gugus COOH pada monomer protein yang satu dengan monomer protein yang lainnya. Ada gugus COOH dan gugus NH2. Ini keduanya akan bergabung membentuk ikatan amida, ya, amida CO dan NH, sehingga akan membentuk rantai poliamida atau poliprotein. Dan di sini juga dihasilkan molekul H2O. Reaksi polimerisasi kondensasi itu ada yang alami, ada juga yang sintetis. Contoh yang alami adalah pembentukan glikogen dan amilum dari alpha-D-glukosa. Kemudian pembentukan protein dari asam amino. Sementara untuk polimerisasi kondensasi sintetis itu contohnya pembentukan nilon atau poliamida dari asam adipat dan heksametildiamin. Kegunaan dan dampak penggunaan polimer. Yang pertama, polimernya polietena, maka monomernya itu adalah etena atau etilena.
Kegunaannya adalah polietilena dengan densitas atau kerapatan rendah atau LDPE itu digunakan sebagai pembungkus makanan, kantong plastik, dan jas hujan. Jadi bungkus-bungkus plastik yang digunakan untuk makanan minuman itu adalah jenis polietena LDPE atau yang low density polietilena. Sementara polietilena yang densitas tinggi atau kerapatan tinggi itu disebutnya HDPE atau high density polietilena. Digunakan sebagai botol plastik, botol deterjen, mainan, ember, dan panci, serta untuk pelapis kawat dan kabel. Berikutnya yang kedua adalah polipropilena atau monomernya adalah dari propilena. Ini kegunaannya untuk karung plastik, kemudian tali plastik, tambang-tambang plastik, serta botol-botol minuman. Yang ketiga ada teflon. Teflon ini adalah monomernya tetrafluoroetilena. Teflon kita kenal sebagai plastik pelapis yang digunakan pada alat-alat dapur, misalnya panci atau katel, ya. Ini adalah pelapis barang yang tahan panas seperti tangki di pabrik kimia, pelapis panci, penggorengan anti lengket, serta pelapis dasar setrika. Yang keempat, polivinil klorida. Monomernya vinil klorida atau kloroetilena. Kegunaannya untuk pipa, selang yang keras, kemudian lapisan lantai, ya, karpet lantai itu ada dari PVC. Kemudian juga piringan hitam atau CD, ya, compact disc. Yang kelima baklit, yaitu monomernya fenol dan formaldehid. Baklit dipakai pada peralatan listrik, kotak isolator, toilet, kabinet radio, pembuatan lembaran laminasi, asbak, serta perekat plywood. Berikutnya adalah polimetakrilat atau PMMA atau monomernya adalah metil metakrilat. Ini adalah bahan pencampur gelas dan pencampur logam, lampu belakang mobil, dan kaca jendela badan pesawat terbang. Ini adalah jenis plastik yang menyerupai kristal atau kaca, sehingga banyak digunakan untuk lampu-lampu, ya, lampu-lampu atau pada kaca mobil. Berikutnya adalah yang ketujuh serat akrilat, yaitu dari monomernya serat akrilat atau asam 2-propenoat. Ini digunakan untuk jaket, kaos kaki, karpet, dan bahan pakaian dalam. Itu serat akrilat. Berikutnya ada dakron. Ya, dakron kita kenal sebagai pengisi bed cover atau bantal-bantal, boneka-boneka. Nah, monomernya dari dakronnya adalah asam tereftalat dan etilen glikol. Kegunaannya untuk serat tekstil, film tipis yang kuat, pita perekam magnetik, dan bahan balon cuaca yang dikirim ke serat orbit. Juga untuk mengisi bantal, boneka, bed cover, dan sebagainya. Yang ke-9 adalah polikloroprena neoprena, ya, yaitu monomernya 2-kloro 1,3 butadiena. Ini digunakan untuk selang oli, ya, biasanya, atau selang-selang untuk di pom bensin, karena kalau di pom bensin kan butuh selang yang tahan panas, kuat, ya, karena itu tebal dan aman untuk digunakan untuk selang bahan bakar. Yang ke-10 adalah SBR atau styrena butadiena rubber. Ini adalah monomernya styrena dan 1,3 butadiena. Ini digunakan sebagai ban kendaraan bermotor. Karena ban kendaraan itu kan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini butuh karet yang sangat kuat, tahan panas, tahan aus, ya, dan sebagainya, sehingga dibuatlah karet sintetis yang mempunyai sifat lebih baik dan menyempurnakan sifat-sifat dari karet alam. Kemudian polistirena atau polifeniletena stirena, monomernya kemudian digunakan untuk genting. Jadi sekarang kan ada untuk atap-atap itu genting-genting dari sejenis fiber, ya. Kemudian cangkir, mangkuk, mainan, styrofoam, kabin pada radio, ya. Kemudian TV dan tip, ya. Juga kabin-kabin pada mobil, ya, mobil-mobil itu juga termasuk dari polistirena. Berikutnya adalah yang ke-12 nilon. Ini
ada serat nilon. Monomernya asam adipat dan heksametilendiamin. Kegunaannya untuk tali jala, parasut, jas hujan, dan tenda. Kemudian berikutnya adalah polimer Kevlar. Monomernya asam benzen 1,4 dikarboksilat dan 1,4 diaminobenzen. Ini digunakan sebagai rompi anti peluru. Kemudian yang ke-14 ada karet alam isoprena digunakan sebagai ban atau karet gelang atau karet-karet pengganjal atau isolator pada mesin-mesin ya dan sebagainya. Kemudian yang ke-15 polivinyl alkohol atau etanol monomernya. Nah, ini digunakan sebagai bak air. Nah, selain kegunaan juga ada dampak penggunaan polimer. Karena penggunaan polimer yang berlebihan dan tidak bijaksana itu akan menimbulkan dampak pada lingkungan karena sifat polimer sintetis pada umumnya sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam sehingga akan menumpuk menjadi sampah yang tidak bisa hancur dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Bagaimana upaya kita untuk mengatasinya? Yaitu dengan menerapkan 3R, yaitu recycle, reuse, dan reduce. Recycle atau mendaur ulang atau memanfaatkan kembali bahan-bahan polimer yang tidak bisa hancur, tidak bisa membusuk di alam, jadi kita bisa manfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat. Reuse itu menggunakan kembali, jadi selalu menggunakan, tidak langsung membuang barang-barang polimer atau plastik yang memang masih bisa dipergunakan. Reduce itu mengurangi, jadi gunakan polimer atau plastik itu seminimal mungkin. Jangan menggunakan bahan plastik ya, dan memilih mana yang memang penting. Demikian paparan tentang polimer, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Silakan kamu kerjakan LKPD dan juga soal-soalnya. Sukses ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.